teman-teman, saya Cinta Permatasari dari Departemen Hukum. Selamat datang di podcast kami, Perdana Suara Madani BEM 2023. Oke teman-teman, di podcast kali ini kami ada narasumber dari Pak Dede, lalu kami ada bergabung dengan Duta Kampus kami, Nadia. Sebelumnya kami minta perkenalan dulu Pak Dede, supaya yang lainnya juga tahu Pak Dede siapa dan riwayat-riwayat Pak Dede sebelumnya. Oke. Nama saya Dede Febrianto. Saya sebagai dosen di STEM Madani. Selain itu juga jabatan struktural saya sebagai ketua senat di STEM Madani. Saya bergabung di STEM Madani sekitar tahun 2016. Gitu. Ya, mungkin itu aja, Mbak. Selanjutnya untuk Nadia. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Novalensa. Di sini saya sebagai Duta Kampus di Madani tahun 2023. Baik, mungkin pembahasan kali ini yang bertemakan dengan wirausaha asik bersama STEM Madani. Kali ini mungkin di Madani ada salah satu usaha yang mungkin belum banyak kita ketahui. Mungkin dari koordinator sendiri Bapak bisa menjelaskan ada apa sih di STEM Madani ini dan apa sih keunggulan Madani di luar dari akademis. Oke. Di STEM Madani ini ada kelompok UMKM. Kenapa saya sasarannya UMKM ya? UMKM ini usaha yang nggak pernah mati. Dalam artian mau COVID kemarin, UMKM juga. Dan saya juga salah satu anggota dari kelompok UMKM Semayang yang ada di Balikpapan. Ya lumayan salah satu UMKM yang punya nama besar gitu ya. Dan UMKM di STEM Madani ini namanya Mamat Project. Mamat Project itu kenapa kita pakai nama Mamat? Mamat itu artinya mahasiswa madani. Jadi UMKM ini project mahasiswa madani. Ada tiga hal yang di Mamat Project ini, tiga hal yang kita kerjakan. Yang pertama, kita bidang usaha di Mamat ini. Yang pertama kita membuka layanan, kita punya I.O. Jadi I.O. ini bukan event organizer, ini bukan yang seperti pernikahan, ada acara konser apa enggak. Jadi kalau seumpama ada satu lembaga yang ingin mempromosikan produknya, kemudian kesulitan, kami yang akan membuatkan presentasinya, kami yang akan membuatkan sistemnya, kami yang akan membuatkan bagaimana penetapannya, bagaimana pelaksanaannya, gitu ya. Jadi I.O.-nya itu lebih ke akademis. Yang kedua, di Mamat ini kita punya konsultan usaha. Makanya temanya ini pas banget ya dengan wirausaha asik dengan Madani ya. Yang kedua ini kita punya satu usaha, konsultan usaha. Sumpama Cinta punya modal 100 juta. 100 juta ini mau dikemanakan? Gitu. 100 juta ini saya pengen punya usaha nih Pak, tapi bingung. Usaha ini mau gimana? Backgroundnya apa? Terus pasarnya bagaimana? Promosinya bagaimana? Nanti kita yang buat analisanya. Karena di dalam bauran pemasaran tuh ada 4P, 7P, 9P itu di bauran pemasaran ya, di mata kuliah kita itu. Nah, di situ kita akan melakukan analisa pasar. Analisa pasar seumpama gini, kita buka kafe nih ya, buka kafe. Range harganya berapa sampai berapa? Pasarnya siapa? Nanti ada risetnya di situ. Ada risetnya. Jadi 100 juta yang dimiliki oleh Cinta ini nggak akan sia-sia dan semua ada pertanggungjawabannya. Gitu. Itu kita buatkan, kemudian desain kafenya bagaimana, terus promosinya bagaimana, akun media sosialnya kita buatkan, apa semua kita buatkan. Nah, kalau pertanyaannya lagi, terus Pak, hubungannya dengan mahasiswa apa? Jadi yang akan kita gunakan untuk bekerja di situ, untuk membantu di situ, itu mahasiswa STEM Madani. Dan mahasiswa STEM Madani itu stay di kafe situ selama paling enggak itu 3 bulan, maksimal 3 bulan. Setelah siap kita lepas.
Kita lepas itu dalam artian gajinya gimana Pak? Gaji untuk sebulan pertama itu gabung dengan include dengan biaya konsultan itu, gitu ya. Jadi ada biayanya ya Pak? Iya, jelas dong, kita cari duit ya, kita cari cuan gitu ya, kita cari cuan gitu ya. Jadi jadi kita punya konsultan wirausaha. Nah, yang ketiga kita punya UMKM. UMKM ini sekitar waktu COVID kemarin kita UMKM mahasiswa Madani itu kalau bicara cuan itu dapat uang satu mahasiswa itu bisa 1 juta lebih bersih itu per bulan, 1 bulan itu. Jadi kita bagi takjil, STEM Madani ngadakan bagi takjil. Jadi mahasiswa yang ngekos yang kurang mampu kita kasih takjil. Itu bahan makanannya ngambilnya dari kelompok UMKM ini, dari Muhammad Project ini. Jadi mereka punya produk, semua Nadia punya produk, Pak saya punya produk, saya bikin kolak pisang untuk buka puasa. Oke, satu pieces berapa? Satu piecesnya berapa? 1 cup gini berapa? 1 cup gini 10.000 Pak. Oke, kita beli 200.000 gitu. Nanti ada lagi Cinta punya produk lain lagi, Pak saya bikin ini Pak, amparan tatak, biasa gitu ya, identik dengan amparan tatak ya kalau di Kalimantan itu. Kemudian apa? Cinta nanti kita beli juga. Di situ itu yang dapat penghasilan Cinta. Nah, di dalam Mamat juga UMKM ini ada koperasinya. Ada koperasinya, koperasi mahasiswa dari Mamat ini. Jadi seumpama kayak Nadia, Pak, saya pengen usaha Pak, tapi saya nggak punya modal. Saya nggak ada modalnya Pak. Gimana Pak? Dari Mamat memfasilitasinya bagaimana? Nah dia pinjam berapa? Nah dia bikin daftar yang dibutuhkan untuk usahanya dia apa aja. Nah dia bikin daftar. Nanti dari daftar itu dikasih pinjam dari Madani. Semua dikasih. Ini Nadia modal 2 juta. Nah ngembalikannya bagaimana? Ngembalikannya nggak boleh pakai semua Nadia. Pak dari orang tua. Saya dikasih orang tua untuk bayar 2 juta. Ini nggak boleh. Jadi harus dari penghasilan usaha. Harus dari penghasilan usahanya. Dibuktikan dengan apa? Laporan keuangannya. Ingat, kita sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi semua berhubungan dengan laporan keuangan, gitu ya. Jadi mengembalikan uangnya itu dengan laporan keuangan, cicilnya berapa. Nah itu. Jadi intinya diharapkan setelah mahasiswa lulus dari STEM Madani nggak cuma pinter skillnya di akademik, tapi di non akademik wirausaha gitu. Asik kayaknya ya. Iya. Oh asik memang. Mau juga sebenarnya Pak. Ada nih. Terus kalau mau kayak IO tadi kayak misalnya untuk mempromosikan dan lain-lain, itu tuh kita harus menghubungi siapa di sini atau ada webnya sendiri atau apanya gitu untuk menghubungi supaya kita orang luar mau berkonsultasi gitu. Itu kita harus menghubungi siapa Pak? Kalau menghubungi untuk saat ini ada beberapa teman yang tergabung di Mamat ini ya. Yeah. Ada beberapa teman yang tergabung. Tapi kalau mau lebih gampangnya datang ke STEM Madani di FO, mau ketemu dengan tim Mamat, nanti akan disampaikan, kita akan janji temu, kita akan bicara semua di situ. Jadi diungkapkan semua. Jadi kita seperti private gitu, artinya ya personal gitu, lebih dekat rasanya gitu. Kalau untuk dari Duta, pandangan dari Mamat Project ini gimana sih? Oke, baik. Jadi kan mahasiswa sendiri itu dipastikan untuk harus memiliki skill di luar dari akademis. Nah, contohnya karena kita ini adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi, maka kita diwajibkan untuk harus memahami mengenai tentang perekonomian. Contohnya seperti kewirausahaan. Nah, di STEM Madani sendiri kita ini mempunyai Mamat Project ya Pak, yang dimana itu bekerja di bidang kewirausahaan mahasiswa. Nah, untuk kalian para mahasiswa STEM Madani yang ingin bergabung di Mamat Project, jangan risau karena di Mamat Project ini kamu juga sudah diberikan fasilitas oleh pihak kampus mengenai seperti biaya permodalan buat kalian yang ingin memulai wirausaha tapi bingung mulai modalnya dari mana dan mulai cara kerjanya wirausaha itu seperti apa. Nah itu kami sudah mempunyai instruksi dari kampus sendiri seperti itu. Oke, baik.
kembali lagi ke Pak Dede, kalau masih misalnya ini kan dari dulu kan sekolah ekonomi ya, ada nggak sih lulusan dari sini yang kayak sudah keluar dari sini mereka itu punya usaha, terus usahanya berjalan mengembang dengan luas gitu? Banyak Mbak. Banyak guys. Banyak. Salah satunya saya ketemu dengan mahasiswa Madani ini banyak banget. Jadi kalau dari segi kualitas ya boleh lah diakuin, Madani ini diakuin. Ada yang di Balikpapan, kalau kita lihat di Strat 2 ya, ada Milsek situ The One, itu punya alumni kita, Jul namanya, Jul mantan ketua BEM di mana, di ST Madani itu, Jul itu ya. Nah kemudian ada lagi yang dia punya ya jasa konsultan juga, jasa konsultan usaha juga, ada juga alumni kita gitu. Nah saya pesan dengan mahasiswa, saya selalu di beberapa kesempatan saya selalu pesan dengan mahasiswa, mindset usaha itu dirubah. Jadi mindset usaha itu dirubah itu jangan gini, jangan cari modal untuk usaha, jangan, mindsetnya dirubah. Jadi cari usaha supaya punya modal. Gimana Pak caranya Pak? Gimana caranya? Saya punya pengalaman, saya mulai dagang itu zaman saya kuliah. Saya punya dagang, saya sering bilang dengan mahasiswa, nggak usah terlalu repot kalau mau usaha, yang penting kemauan. Karena ada ini ya motivator Adam Grant itu selalu bilang kemauan orang itu, pelajaran yang paling besar itu adalah pelajaran di jalanan. Jadi seumpama saya selalu gini, saya waktu di Jogja, di Bandung, saya datang pedagang celana jeans, saya beli 27.500 waktu itu. Saya selalu ingat ini. Kemudian saya datangi pedagang, saya bilang gini, saya mau pinjam dulu, ini ada yang mau beli, saya ambil satu kodi 22. Saya ambil satu kodi, kemudian saya lempar ke Balikpapan. Saya kreditkan, zaman dulu tahun 98-99, itu celana jeans saya kreditkan itu harganya 100.000. Sudah dapat untung banyak. Bayarnya 2 kali. Pembayaran pertama 50.000, kita udah balik modal. Karena prinsip pedagang sana yang penting barang itu keluar. Kalau laku dibayar, kalau nggak laku dibalikin. Itu prinsip pedagang sana ya. Oke, tapi kan itu jauh Pak. Oke, di Balikpapan sendiri, kamu jualan keripik kita kemas ulang. Ada keripik yang rombong itu, tahu? Ya, yang rombong itu kamu cari yang enak yang mana? Pak, ini enak Pak, enak banget ini. Kamu beli 1 kilo 40.000, besar gini, ya. Baru kamu kasih gula, ya, kasih gula, taburi gula, dibikin karamel, ditabur itu keripik, baru dikemas ulang. Satu ini itu harganya kalau nggak salah sekitar 50.000-an, 50.000 tuh, 50.000 atau 60.000. Kamu kemas ulang itu bisa dapat 20-30 pieces. Nah, kamu jual satu itu harganya minimal itu 5.000. Wah, itu udah jadi banyak itu. Pokoknya kalau mau usaha yang penting niat. Kalau seumpama kamu punya niat tanpa, jadi gini, kunci saya sering di berbagai kesempatan saya sering bilang, kunci sukses kamu itu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kamu berdoa tanpa usaha nggak jalan. Kamu berusaha tanpa berdoa nggak jalan. Ketika kamu sudah berdoa, sudah berusaha, ikhtiar, lakukan semua, continue. Terakhir, baru tawakal. Apapun hasilnya kamu nikmati, gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, dalam materi kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu sebenarnya mempunyai bekal pengusaha yang baik, yang benar-benar sebenarnya bisa kami kembangkan dengan prinsip apa tadi Pak? Duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kita harus berdoa lalu berusaha, jadi harus diimbangi. Dan kalian kalau misalnya memang benar-benar kayak punya uang banyak, misalnya 10 juta atau berapa juta, kayak bingung uangnya mau dikemanain ya, buat usaha enak kali ya, tapi kalian masih bingung, misalnya kalian nggak punya bekal kewirausahaan atau gimana, kalian bisa konsultan dengan Mamat Project ya Pak ya. Ya, Mamat Project. Oke teman-teman,
Mungkin itu saja podcast perdana Suara Madani BEM 2023 dengan tema Wirausaha Asik bersama STI Madani. Baik, bagi kalian yang mau berkonsultasi tentang biaya atau promosi dan lain-lain, bisa saja langsung datang ke FO-nya STI Madani di kampus STI Madani dengan membuat janji bersama Mama Project. Lalu untuk kalian semua jangan khawatir, setelah ini kami akan mengundang alumni-alumni yang mungkin saja memberikan motivasi-motivasi untuk berusaha sejak dini yang lebih menarik dan pastinya lebih asik. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Nadia selaku Duta Kampus. Terima kasih.